Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Semua ya? baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar tentang toleransi keberagaman agama dan karakteristik individu. Nah, materi ini berada di kelas 4 semester 2, tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1, muatan PPKN. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, baik, Mbak Septi, silahkan. Ya, marilah teman-teman kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Doa cukup. Amin. Semoga pagi ini kita mendapatkan kelancaran dalam belajar. Oke, Amin. sekarang Bapak presensi terlebih dahulu. Rana Fradita Sari. Hadir, Pak. Septiana Indriani. Hadir, Pak. Asmoro Adi Prakoso. Hadir, Pak. Baik, semuanya sudah hadir ya. Untuk mengawali pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Anak-anak sudah siap? Ya, Pak. Halo Bandung, kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya untuk semangatnya pada pagi hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu dua, Pak. Ya, bagus sekali, pintar sekali. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal ini adalah sebuah semboyan yang dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika ini patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kalian ini sebagai generasi selanjutnya, Bapak harap kalian harus bersungguh-sungguh dalam menerapkan makna dan tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang masih ingat? Mempersatukan masyarakat, Pak. Ya, apalagi? Mempersatukan keutuhan bangsa. Ya, Membuat kedamaian, Pak. Mewujudkan tujuan negara. baik, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang toleransi terhadap keberagaman umat beragama dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, jenis karakteristik individu. Dan yang ketiga, manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya akan Bapak bacakan tujuan pembelajaran. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Nah, tujuan yang pertama, Bapak harap anak-anak mampu menunjukkan sikap toleransi umat beragama. Kemudian yang kedua, Bapak harap anak-anak dapat ikut serta dalam mendukung keberagaman umat beragama. Dan yang ketiga, Bapak harap anak-anak mampu menunjukkan sikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat. Kemudian yang keempat, anak-anak Bapak harap ikut serta mendukung sikap toleransi umat beragama di masyarakat. Kemudian yang kelima, anak-anak mampu memahami jenis karakteristik individu. Kemudian yang keenam, anak-anak mampu mengidentifikasi manfaat dan karakteristik individu. Kemudian yang ketujuh, melalui kegiatan presentasi nanti, anak-anak Bapak harap dapat menunjukkan manfaat keberagaman
karakteristik individu. Kemudian yang ke-8, anak-anak diharapkan mampu melakukan terapan dari manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, materi pertama adalah toleransi terhadap keberagaman umat beragama dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak pastinya tidak asing lagi dengan kata toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Saya, Pak. Ya, Mbak Rana, silakan. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Sudah, Pak. Ya, pintar sekali Mbak Rana. Seperti yang dijelaskan Mbak Rana tadi, perbedaan yang dimaksud itu bisa bermacam-macam ya anak-anak. Bisa dari perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di Indonesia terdapat agama dan banyak sekali kepercayaan. Nah, anak-anak, gambar yang satu ini gambar apa? Masjid. Masjid. Ya, masjid untuk tempat agama apa? Islam. Islam. Nah, yang kedua dan ketiga ini adalah gambar Gereja. sekali. Ada yang keenam, ada yang tahu? Kelenteng. Kelenteng, Pak. Kelenteng, Pak. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak dari gambar ini Bapak harap anak-anak bisa menunjukkan sikap toleransi dalam beragama. Nah, anak-anak ada yang tahu contoh sikap toleransi dalam beragama di masyarakat? Menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Membangun dan memperbaiki sarana umum, Pak. Iya, bagus sekali anak-anak. Ada banyak sekali contoh sikap toleransi dalam beragama di masyarakat. Nah, ini yang pertama ada menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Nah, yaitu hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian kewajibannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun dan memperbaiki sarana umum. Nah, contohnya ini kalau di desa adalah membangun jembatan dan memperbaiki jalan kampung bersama-sama yang dapat dilakukan tanpa membedakan perbedaan agama. Kemudian juga membantu korban kecelakaan dan bencana alam juga tidak boleh membeda-bedakan agama. Yang kemudian contoh selanjutnya adalah gotong royong membersihkan kampung. Kemudian menghormati ibadah orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan saling menyayangi meskipun berbeda agama. Anak-anak, apakah sampai sini paham? Paham, Pak. Pak. Ya, kalau paham, sekarang kita menuju materi yang kedua adalah jenis karakteristik individu. Nah, silakan anak-anak buka buku pada tema 6 halaman 40. Nah, di sini ada gambar dan teks bacaan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Andin. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali Mbak Andin. Terima kasih sudah membacakan. Anak-anak, dari bacaan teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, ciri fisik orang Jawa dengan orang Papua bisa dibedakan berdasarkan warna kulit maupun logat bahasa, sehingga itu yang disebut dengan karakteristik. Nah, karakteristik merupakan ciri-ciri dari seseorang. Nah, ini adalah jenis karakteristik individu. Yang pertama ada usia,
Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian kegemaran atau hobi. Kemudian ada sifat. Sifat ada yang tahu apa aja? Ada baik, jahat, Baik, jahat, pendiam, penyayang, jahil, nakal, dan lain. Iya, pintar. Sekarang yang fisik. Fisik ada yang tahu? tinggi badan, Pak. Berat badan, Pak. Warna Kulit. Warna kulit, Pak. Pintar-pintar sekali ya anak-anak Bapak. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Ya, anak-anak, kalau kalian sudah paham, sekarang kan Bapak beri tugas. Silakan anak-anak membuat cerita tentang karakteristik teman kalian. Kemudian disertakan juga manfaat dari mengetahui keberagaman individu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah diskusinya. Nah, yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan mengenai karakteristik teman kalian. Kemudian setelah itu, anak-anak dari pertanyaan itu silakan untuk ditanyakan kepada teman sebangku kalian dan jangan lupa dicatat. Nah, setelah itu dari jawaban teman kalian silakan dibuat cerita. Jangan lupa untuk menuliskan manfaat tentang mengetahui keberagaman individu. Untuk pengerjaannya silakan di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak sudah siap untuk mengerjakan? Siap, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Akan Bapak beri waktu 30 menit dari skala. Silakan. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang Bapak ingin kalian untuk mempresentasikan ke depan. Siapa yang berani? Ya, Ya, silakan Mbak Anindya. saya akan mempresentasikan jawaban saya, Pak. Teman saya bernama Lutfi. Dia adalah seorang perempuan, Pak. Tinggi badan Lutfi adalah 140 cm dan berat badannya 40 kg. Lutfi mempunyai hobi yaitu membaca buku, bercerita. Kemudian manfaat dari mengetahui keberagaman individu adalah dapat saling membantu dan menghargai teman atas perbedaan karakteristik teman lainnya, Pak. Ya, Seperti terima itu, kasih. Pak, punya saya. Terima kasih Mbak Anindya sudah mempresentasikan. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya yang sudah berani mempresentasikan. Nah, dari apa yang telah dipresentasikan kalian tadi, ada banyak sekali ya manfaat mengetahui keberagaman individu. Nah, salah satunya dapat saling membantu dan menghormati, kemudian dapat saling membantu dan hidup rukun. Nah, sekarang akan Bapak beri tugas di rumah. Silakan anak-anak untuk mencari tahu karakteristik dari anggota keluarga kalian. Bisa ayah, ibu, kakak, atau nenek kalian. Nah, kemudian di bawahnya jangan lupa ditulis juga manfaat dari mengetahui keberagaman karakteristik anggota keluarga. Apakah anak-anak paham untuk tugas rumahnya? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Tidak terasa, waktunya sudah mau habis. Untuk mengakhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Sluku-Sluku Batok. Bapak beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak untuk semangatnya pada pagi hari ini. Bapak harap di rumah tetap semangat dalam belajarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, Mbak Rana, silahkan. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rana sudah berani untuk memimpin berdoa. Sekian dari Bapak pada pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.